Dan kalau melihat juga ada bisnis ini ya di bidang energi terbarukan gitu ya, harga dengan valuasi itu kan berbanding sama. Jadi kalau harga nanti ada koreksi juga valuasinya bisa mungkin melandai lagi begitu. PT Solar RCR Energi Tbk atau Sola akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 7 Mei mendatang. Perseroan bergerak di bidang perdagangan aspal, jasa konstruksi, dan industri pengolahan aspal, baik dilakukan perseroan maupun melalui entitas anak. PT Solar RCR Energi dahulunya bernama PT RCR Energi Indonesia yang didirikan pada tahun 2014 sebagai perusahaan penanaman modal asing atau PMA dan telah menjadi PMDN pada tahun 2019. Berdasarkan prospektusnya, jasa konstruksi yang dilakukan oleh perseroan maupun entitas anak adalah layanan rekayasa, pengadaan dan konstruksi untuk pembangkit listrik gas uap dan biomasa, jasa konstruksi mekanikal dan elektrikal, bangunan industri, dan perpipaan. Sementara, untuk kegiatan usaha industri pengolahan aspal hanya dilakukan oleh entitas anak yang dioperasikan oleh PT Aspal Polimer Emulsindo dan PT Modifikasi Bitumen Sumatera. Sola menawarkan saham sebanyak-banyaknya 656.250.000 saham baru atau setara dengan 20% kepemilikan pada range harga 100 sampai dengan 110. Dengan begitu, Sola bakal meraup dana segar berkisar 65,62 miliar hingga 72,18 miliar. Nantinya, potensi market cap Sola ada pada kisaran 328 sampai dengan 360 miliar. Sola juga akan mengadakan program ESOP nih. Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 7.500.000 saham atau sekitar 0,29%. Lanjut ke penggunaan dana IPO, proceeds tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis perusahaan. Alokasi senilai 48,27 miliar atau setara 66,87% akan diberikan kepada 5 entitas anak perseroan untuk peningkatan modal. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, di antaranya untuk pembelian persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional, dan gaji karyawan. Underwriter pada IPO kali ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau AI, di mana nantinya Sola akan listing berbarengan dengan Data yang juga AI sebagai underwriternya. Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur kepemilikan. Berikut komposisi pemegang saham Sola sebelum IPO adalah PT Energi Hijau Investama dengan 72,38% saham, Imam Bukairi 2,59%, PT Asa Raharja Persada 9,91%, PT Solabit Terminal Bitumen 11,73%, dan Muhammad Badawi mengapit 3,39% saham. Nah, untuk periode lock-up pemegang saham lama adalah 8 bulan. Pengendali sekaligus ultimate beneficial owner dari perseroan adalah Muhammad Badawi yang merupakan Direktur Utama Perseroan saat ini. Muhammad Badawi merupakan pemilik dari mayoritas saham PT Energi Hijau Investama yang memegang mayoritas saham Sola. Saat ini, Sola telah memiliki 6 entitas anak, di mana 4 dari 6 entitas anak sudah berkontribusi terhadap pendapatan perseroan. Berikut struktur pemegang saham setelah penawaran umum dan distribusi MESOP. Aspal Polimer Emulsindo atau APE dan Modifikasi Bitumen Sumatera atau MBS bahkan memiliki kontribusi yang signifikan, masing-masing 55% dan 14%. APE dan MBS ini berfokus pada pengolahan dan perdagangan aspal. Nah, berikut ini beberapa klien perseroan yang sedang berjalan maupun telah selesai. Ada dari swasta maupun pemerintah. Seperti kita lihat ada ADI, ada Chandra Asri, ada juga Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Sedikit mengulas tentang prospek industri, kegiatan usaha di bidang aspal memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik ya, dikarenakan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol masih menjadi fokus pemerintah. Pemerintah juga telah menetapkan target untuk menambah panjang jalan tol negara dari 2.676 km pada tahun 2020 menjadi 5.000 km pada tahun 2024, sehingga diharapkan dapat meningkatkan permintaan produk aspal dalam negeri.
Secara keseluruhan, industri konstruksi di Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 4,5%. Ini bisa jadi katalis positif bagi perseroan yang juga sebagai penyedia jasa konstruksi untuk menunjang proyek pemerintah, proyek swasta, sektor energi, dan industri terkait lainnya. Oke, sekarang kita akan langsung aja bahas finansialnya. Pada tahun 2020, Sola memulai bisnis perdagangan aspal dengan impor aspal drum. Pada tahun 2021, Sola mendapatkan kontrak pengolahan aspal karet dari Balai Besar Pengolahan Jalan Nasional Jatim Bali dan Sumatera Selatan sebesar 3.449 ton, yang mana mendorong revenue dari segmen aspal meningkat hingga 188% menjadi 65,5 miliar. Nah, kenaikan ini menutupi penurunan pendapatan konstruksi dari 44 miliar menjadi 29 miliar pada tahun 2021. Revenue pada tahun 2022 sedikit menurun sebesar minus 4% years on years, dari 94,6 miliar menjadi 90,8 miliar, akibat menurunnya pendapatan konstruksi sebesar minus 15% years on years. Hingga Oktober 2023, revenue perusahaan mencapai 48,5 miliar, yang mana terdapat penurunan sebesar 7,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun pendapatan cenderung flat, gross margin Sola meningkat menjadi 48% pada tahun 2022, didorong oleh meningkatnya gross margin segmen aspal menjadi 48% dan konstruksi menjadi 49%. Akan tetapi, per 10 Maret 2023, gross margin Sola menurun menjadi 37% pasca penurunan gross margin segmen aspal menjadi 36%. Di sisi lain, operating margin menurun pada tahun 2022 dan 10 Maret 2023, didorong oleh kenaikan biaya gaji dan tunjangan, penyusutan aset tetap, pajak, dan ongkos angkut meskipun revenue cenderung flat. Total aset berada pada level 87 miliar pada 10 Maret 2023, dengan dominasi pendanaan ekuitas sebesar 71 miliar dan liabilitas sebesar 16 miliar. Dari segi likuiditas oke, di mana current ratio berada pada level 3,7 kali pada 10 Maret 2023. Akan tetapi, akun receivable days berada pada level 35 hari, lebih tinggi dibandingkan target Sola. Kemudian, return on equity Sola berada pada level 32,5% pada full year 2022, namun berada pada tren penurunan sejak tahun 2021. Akan tetapi, notes penting dalam menganalisis emiten ini adalah mereka sangat terekspos pada fluktuasi harga minyak global, sehingga belum tentu kinerja historis Sola dapat terulang secara konsisten di masa mendatang. Dan belum tentu juga mereka dapat secara langsung menaikkan harga jual ketika harga minyak meningkat. Selain itu, pendapatan konstruksi cenderung volatile karena bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan proyek. Rencananya, Sola akan membagikan dividen mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35% dari laba bersih. Akan cukup menarik jika perusahaan mampu membukukan EPS yang cukup baik seperti tahun 2020 dan 2021. Dari segi valuasi, annualized EPS 2023 Sola setelah IPO akan berada pada level Rp1, sementara book value per share berada pada level 41,8. Maka, Sola berada pada valuasi full year 2023 annualized PE 141 sampai 155 kali dan PBV 2,4 sampai 2,5 kali. Setelah pemaparan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama, Sola akan mengumpulkan dana segar hingga maksimal 72,18 miliar pada rentang harga 100 sampai 110. Kedua, 66,87% dari proceed akan digunakan untuk peningkatan modal entitas anak, di mana saat ini 4 entitas anak sudah berkontribusi terhadap pendapatan perseroan. Sebagai catatan untuk Sola, perusahaan konstruksi sangat bergantung dari kemampuan perusahaan untuk mendapatkan proyek. Selain itu, perusahaan juga sangat terekspos pada fluktuasi harga minyak global.
Keempat, perseroan akan divaluasi pada annualized PE 141 sampai 155 kali dan PBV 2,4 sampai 25 kali. Menurut kami, Sola terbilang cukup mahal ya. Sekian video kita kali ini. See you on the next video.